Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Samawa. Kali ini Keluarga Samawa akan membahas atau mengupas terkait bagaimana mendidik anak. Khususnya fokusnya bagaimana siapa yang mendidik, yang bertugas mendidik anak itu fokusnya ke siapa. Siapa yang memiliki kewajiban lebih besar, Besar. lebih banyak dalam mendidik anak? Apakah kedua orang tua, apakah seorang ayah, ataukah seorang ibu gitu kan? Ya ini banyak terjadi di masyarakat kita pemirsa ya, bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa orang tua khususnya Seorang ibu. seorang bapak itu memiliki tugas utama memberi nafkah atau mencari nafkah keluarga, nafkah untuk istri, nafkah untuk anak. suami, nafkah untuk suami, nafkah untuk anak gitu kan, Anak-anak. anak-anaknya itu kan. Jadi sehingga eh, pekerjaan mencari nafkah itu pekerjaan yang memang utama, tapi masalahnya eh, dominan, waktunya lebih dominan daripada mendidik anak. Jadi fokus utamanya adalah sibuk dan memforsir diri, kemudian waktunya habis untuk mencari kebutuhan atau mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dan kemudian bagaimana kemudian pendidikan anak-anaknya. Nah, ini yang selama ini kita masih salah persepsi ya. Karena kebanyakan kita yang bertugas mendidik anak itu istri atau ibu di rumah gitu kan. Iya, kalau ada salah sedikit ya kamu tuh yang didik, ini tuh kamu yang didik kayak gitu. Bukan dia. Eh, lah kok saya, ya iyalah kan dalam ini ibu itu madrasah pertama gitu. Itu alasan seorang suami itu Nggak mau mendidik anaknya, nggak ada bukan nggak mau sebenarnya, karena kesibukannya mencari nafkah. Bayangkan setiap hari kerja, pula berangkat kerja jam 7 misalnya, kalau 8 jam sehari. para pekerja kantor 8 jam sampai 7 jam sampai 8 jam sehari sampai pulang sore, dan itu dalam kondisi yang capek, dalam kondisi yang sisa tenaga, dalam kondisi yang moodnya sudah nggak karu-karuan, capek, pengennya sampai rumah itu istirahat. Nah, istirahat ya sudah full istirahat. Kalaupun sama anak main, kalaupun main juga sebenarnya nggak mau yang berat-berat karena capek gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk mendidik anak gitu kan. Jadi kemudian ya udah akhirnya dibebankan kepada istri atau ibu di rumah gitu kan. Padahal itu tidak benar. Artinya bagaimanapun seorang suami, dia kepala rumah tangga, dia yang bertanggung jawab full terhadap kehidupan rumah tangga, yang menjamin kemudian yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Tentu suamilah yang diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan diberikan amanah, sekaligus pertanggungjawaban nanti di akhirat lebih besar ketimbang istri itu. Ya, tugas juga yang mendidik anak itu, jangankan mendidik anak, mendidik istri itu adalah seorang suami. Tugas suami ya, semuanya tugas tugas suami. suami. Karena itu dalam Islam seperti itu gitu kan. Dalam Islam seperti itu, karena tanggung jawabnya yang besar itulah, maka Allah kemudian sampai sampai kalau misalnya ada Tuhan ya di bumi, saya akan menyuruh seorang istri bersujud di kaki suaminya. Itu kalau nggak salah ada hadisnya seperti itu. Karena apa? Karena begitu besarnya tanggung jawab. Tapi masalahnya tidak semua orang menyadari, para suami terutama yang menyadari bahwa tanggung jawabnya di keluarga terhadap suami istri itu, terhadap istri dan anak-anaknya itu bukan hanya tugasnya mencari nafkah tok, masih banyak tugas yang lain dan kewajiban yang lain. Itu yang harus dipahami. Dan selama ini kita terfokus dan terforsir tenaga dan pikiran, waktu kita hanya untuk sibuk mencari nafkah, padahal kewajiban-kewajiban yang lain itu lebih banyak juga, dan itu seringkali terbengkalai. Salah satunya mendidik anak itu. Ya, jadi kami ini pemirsa coba akan mengulas itu, memahami itu, bahwa bukan hanya mencari nafkah saja pekerjaan dan tanggung jawab seorang suami, tapi juga
mendidik anak itu Tapi sendiri. terkadang loh Pak, dengan banyaknya tanggung jawab seorang suami, terus banyak di luar itu lah cewek itu ngapain, seorang ibu itu ngapain kalau tugasnya mencari nafkah itu bapak, terus di rumah dia harus mendidik anak, seorang istri itu ngapain. Nah itu yang banyak banyak jadi tanda tanya. Enak dong seorang istri. Itu belum istri yang karir loh pemirsa. Bayangkan kalau istri juga ikut karir atau bekerja di luar, siapa yang bertanggung jawab mendidik anak? Suami kerja di luar, istri kerja di luar, artinya sama-sama mencari nafkah yang kadang kedua-duanya itu belum tentu cukup untuk kebutuhan kita. Sekedar cukup aja kadang masih kurang untuk bayar ini bayar itu dan lain sebagainya. Memang secara ekonomi istri bekerja, suami bekerja kan pendapatan lebih banyak, dan untuk kebutuhan yang kebutuhan pokok terutama ya kebutuhan dasar hidupnya juga akan mudah terpenuhi. Tapi pemirsa ya, ada banyak hal kewajiban yang kemudian terlalaikan, ditinggalkan, dan kemudian ada potensi kewajiban terutama mendidik anak itu yang banyak terlalaikan. Kebanyakan diserahkan kepada orang tuanya atau mbahnya gitu ya, orang tuanya suami atau orang tuanya istri, padahal bukan tugas mereka, itu tugas kita gitu. Atau kita serahkan ke lembaga pendidikan yang full day misalnya seperti itu ya, kita nggak menyalahkan yang full day ya, karena memang salah satu kebutuhannya. Cuman tanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik dan berinteraksi, berlaku dan lain sebagainya itu kepada orang tua, kedua orang tua, terutama kepada ayahnya gitu. Kenapa kepada ayahnya? Ini banyak pemirsa seperti itu, padahal itu kurang tepat ya, karena di dalam Al-Quran sendiri banyak diulas bagaimana pendidikan dan terutama dialog ya. Kita coba dialog anak, antara anak dengan dan orang tua dan ayah itu banyak. Dialog antara anak dan orang tua itu ada sekitar kalau nggak salah 17 dialog pemirsa ya. 14-nya dari 17 itu 14-nya itu dialog antara anak dan ayah, bukan ke ibu. Saking banyaknya tugas dan tanggung jawab ayah. Jadi bukan ke ibu baru 2. Jadi 17, 14 itu dialog antara ayah dan anak. Yang 2 dialog antara anak dan ibu. Yang 1 lagi dialog antara kedua orang tua dan anak. Jadi tanggung jawabnya lebih besar gitu pemirsa ya. Itu bisa dibayangkan, dan sebenarnya lebih bagus juga kalau misalnya kedua orang tua terutama ayah ya. Bagaimana dia mengajak dialog, kemudian dia mengajak mendidik anak secara dialog dan dibimbing secara terus-menerus gitu kan. Jangan sampai tertinggal gitu ya. Nah, itu pemirsa di masyarakat kita sering bukan salah paham ya. Di masyarakat kita sering memfokuskan atau mewajibkan pendidikan anak itu kepada ibu, karena bapaknya atau ayahnya itu kebanyakan sibuk mencari nafkah, waktu, tenaga, dan pikirannya sibuk mencari nafkah, sehingga ketika pulang kerja tidak ada waktu lagi, tidak punya tenaga lagi untuk mendidik anak. Padahal itu salah satu tanggung jawab penting dan utama yang tidak boleh dilalaikan ya. Coba kalau dalam keadaan capek gitu ya Pak, apakah seorang ibu tuh harus diam gitu? Nah misalnya seorang ibu harus menunggu bapaknya untuk mengajari anak. Nah disitulah peran aktif seorang ibu melengkapi ketika suami nggak ada, bapaknya nggak ada. Nah pas di rumah kita ngajarin anak, menggantikan peran seorang suami, walaupun di situ memang nggak akan bisa tergantikan, tapi nggak akan bisa tergantikan bagaimana seorang ayah mencurahkan kasih sayangnya, pendidikannya atau perhatiannya. Tapi di sini peran aktif seorang ibu itu harus tetap dilaksanakan untuk melengkapi yang tadinya seorang ayah itu bekerja di luar gitu.
Biasanya kalau saya sama suami ya, saya itu ketika suami ke kantor, saya selalu ngajarin anak. Tapi ketika suami pulang kantor, sebisa mungkin saya itu dialog sama suami, "Pak, ini anaknya mau ngaji, tolong dikala capek-capeknya dan saya harus memahami itu, karena memang kan gak mungkin saya memaksakan seorang ini dikala capek kayak gitu untuk mengajari anaknya, enggak, saya enggak akan seperti itu. Nah, sebisa mungkin saya berdialog sama bapaknya, Kak, ini anaknya udah sampai ke sini, misalnya ikronya udah sampai ke sini, terus huruf latinnya udah sampai sini atau hitungannya udah sampai sini. Nah, anaknya sekarang jam sekian mau belajar. Kalau bisa, kalau kakak capek, ya nggak apa-apa tidur. Tapi kalau ada waktu di sela-sela ngantuknya, mohon temani, ditemani aja bareng ditemani, sebentar, dan itu juga nggak kayak lama gitu. gitu kan, nggak lama. Ya Artinya, memang sih ibu itu ya madrasah, tapi yang kepala madrasah yang mengarahkan itu adalah seorang seorang suami ya, gitu. artinya anak itu butuh kedekatan, komunikasi terutama ya, komunikasi pengajaran dan contoh atau teladan dari kedua orang tua. Ketika di rumah ada ibu, kemudian suami atau ayahnya pergi kantor, artinya kalau kalau pergi ke kantor itu kan sekitar 7 sampai 8 jam pemirsa. Jadi selama di rumah interaksinya sama ibunya, dan interaksi dengan ayah sangat kurang, terutama kecuali apa ya, sangat kurang gitu, terutama pas jam kerja itu. Jadi itu pun nanti kalau pas pulang dalam keadaan capek, dan itu interaksinya nggak sebanyak yang diberikan ibu ketika di rumah gitu kan, ketika ayahnya bekerja di kantor. Jadi sebenarnya apa ya, butuh lah, anak itu butuh kasih sayang, perhatian gitu kan. Jadi jangan apa ya, kita sebagai keluarga, sebagai orang tua mulai memahami ya, jangan sampai apa namanya, kebutuhan kedekatan, komunikasi yang dibutuhkan atau yang haknya anak itu jangan sampai kita apa namanya, kita tidak penuhi, kita abaikan gitu kan. Dan ini sebenarnya catatan juga bagi para anak-anak pemirsa ya, ketika ibunya dan ayahnya itu lebih banyak memilih untuk lebih banyak di rumah atau lebih banyak bekerja di rumah, bekerja yang di luar itu nggak terlalu banyak, kemudian dia fokus ke pendidikan anak, itu sebenarnya salah satu hal yang harus disyukuri, karena tidak semua anak bisa merasakan itu. Tidak semua anak bisa menikmati kasih sayang, perhatian kedua orang tuanya gitu ya pemirsa ya. Jadi ya pilihan kita sebagai orang tua, memang pilihan ya, kita mau apa namanya, kerja keduanya, suami istri itu kerja di luar, fokus kerja di luar, kemudian menghabiskan waktu di luar dalam pekerjaan, kemudian mengabaikan kedekatan, komunikasi dan perhatian kepada anak. Itu kita juga sebenarnya pilihan gitu. Kita bisa melakukan itu, tapi kita tidak melakukan itu karena hak anak, kita punya hak, kita juga punya kewajiban untuk mendidik kedua anak kita atau anak-anak kita gitu kan. Mereka butuh kita sebagai orang yang dekat untuk berinteraksi terus, belajar terus, komunikasi dan sebagainya gitu kan ya. Papa tahu nggak, ketika seorang ibu ngajarin anak setiap hari itu, kalau ternyata anak itu ada jenuhnya sama seorang ibu kalau diajarin terus, dan seorang anak tuh selalu bilang mama gitu, dia tuh mau diajarin papa. Nah, ya udah, papa itu nanti malam, gilirannya nanti malam. Tapi pas diajarin papa, yang sulit saya ajarkan dia nggak masuk ternyata sama bapaknya cepat gitu. Ya, itu karena perasaan ingin berinteraksi dekat dan pengen diperhatikan oleh ayahnya terutama ya, karena interaksi dan apa namanya, waktu yang diberikan ayah itu masih kurang. Kenapa kurang? Karena waktunya lebih banyak digunakan di tempat kerja 7-8 jam gitu. Jadinya anak tetap butuh perhatian yang seimbang pemirsa ya, kepada ibunya juga kepada ayahnya, karena bagi anak mereka itu punya dua orang tua.
punya dua, jadi nggak cuman melulu ibu tok ya. Di rumah memang kebanyakan berinteraksi sama ibu, cuman ada kalanya memang anak jenuh dan butuh. Saya tuh nggak cuman punya ibu tok, saya juga punya ayah gitu. Saya juga butuh kok kedekatan, kasih sayang dengan seorang ayah. Jadi waktu-waktu seperti itu untuk pemasukan pembelajaran atau mengajari anak itu akan lebih mudah masuk dan lebih mudah dimengerti gitu pemirsa ya. Dan juga ini loh Pak, ketika saya berinteraksi, berkomunikasi sama seorang anak, dia itu selalu dalam kata-kata itu nyebutin nama papa. Papa itu kerja kok nggak pernah libur, Dede kan sama papa, Dede kan pengen main sama papa, pengen liburan sama papa kayak gitu. Tapi di sini kan sebagai seorang ibu jangan kita menyisipkan kata-kata yang membuat dia tidak bisa menghormati bapaknya. Kita arahkan pikirannya itu bahwa papa itu keluar itu kerja buat sekolahnya dedek nanti, buat makan kita setiap hari. Kita tetap ngasih pendidikan seperti itu karena memang mau nggak mau kan memang seorang bapak cari nafkah. Jadi kita sebagai orang tua harus saling melengkapi. Jangan sampai kita menyisipkan kata-kata yang nggak bagus terhadap anak itu. Loh papa kayak gini-gini, nggak boleh seperti itu. Atau kalau di rumah terus itu apa lagi Bapak? Ya itu barangkali pemirsa ya, tip dari kita bagaimana mendidik anak, bahwa kewajiban mendidik anak itu lebih utama dibebankan kepada seorang ayah, bukan seorang ibu gitu. Meskipun ibu sebagai madrasah, tapi peran penting dan kewajiban seorang ayah itu sangat penting dalam Islam. Jadi memang tugas utamanya seorang ayah itu banyak, suami istri itu banyak. Salah satunya adalah mendidik anak. Jangan diabaikan itu pemirsa ya. Nah itu juga Pak, ada salah satu ayat hadis itu kan anak itu terlahir dengan yang fitrahnya bersih fitrahnya gitu kan. Tapi menjadikan dia majusi, beragama apapun itu kedua orang tua. Nah jadi nggak apa-apa dong. Itu pemirsa ya, tip dari kami untuk bagaimana cerita kami, pengalaman kami dalam mendidik anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Jangan lupa subscribe channel ini, like di bawah dan komen di bawah. Kita saling sharing keluarga bersama, saling sharing pemirsa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. 15 menit aja.